Renungan hari ini, kisah penampakan Yesus di jalan menuju Emmaus, diambil dari Injil Lukas, bab 24 ayat 13-35. Adalah salah satu narasi paling indah tentang perjalanan iman, kekecewaan, dan perjumpaan kembali dengan Tuhan. Berikut adalah perenungan yang bisa kita petik dari perikop ini. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah keputusasaan. Dua murid berjalan meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus dengan hati yang pudar. Harapannya mereka membicarakan Yesus dalam bentuk lampau. Padahal kami dahulu mengharapkan. Seringkali dalam hidup kita rencana kita gagal atau duka melanda. Kita merasa Tuhan absen. Namun Injil mencatat bahwa Yesus sendiri datang mendekat dan berjalan bersama mereka. Ia tidak selalu hadir dalam gemuruh keajaiban. Seringkali ia hadir sebagai orang asing yang mendengarkan keluh kesah kita di tengah rutinitas yang berat. Kedua, memahami salib melalui sabda. Para murid gagal mengenali Yesus karena mereka hanya fokus pada penderitaannya secara lahiriah. Yesus kemudian membukakan kitab suci kepada mereka. Pelajaran tanpa bimbingan sabda Tuhan, peristiwa hidup, terutama penderitaan, hanya akan menjadi tragedi yang sia-sia. Refleksi, apakah kita rutin membaca kitab suci untuk menemukan makna di balik setiap peristiwa salib dalam hidup kita? Yang ketiga, tinggallah bersama kami. Puncak dari kisah ini adalah keramah tamahan para murid. Meskipun mereka belum mengenali Yesus sepenuhnya, mereka mengundangnya menginap karena hari sudah malam. Tuhan seringkali berpura-pura hendak meneruskan perjalanannya untuk melihat apakah kita masih menginginkan kehadirannya. Undangan sederhana menjadi pintu masuk bagi mukjizat pengenalan yang lebih dalam. Keempat, mengenali Tuhan dalam pemecahan roti. Mata mereka baru terbuka ketika Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini adalah gestur Ekaristi. Bagi kita umat Katolik, ini adalah pengingat bahwa Ekaristi adalah puncak perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Hati yang berkorban dan perutusan. Setelah mengenali Yesus, hati mereka yang tadinya dingin dan lesu menjadi berkobar-kobar. Mereka tidak menunggu pagi hari. Saat itu juga mereka kembali ke Yerusalem untuk mewartakan kebangkitan kepada murid-murid lainnya. Perjumpaan sejati dengan Tuhan selalu membuahkan semangat untuk berbagi. Iman tidak boleh disimpan sendiri, ia harus dikabarkan. Tuhan memberkati.